Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat bisikan tengah malam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya akan membisikkan sebuah kisah kelam yang berakar dari tanah Madura, tanah yang terkenal dengan kuliner khasnya, terutama bebek bumbu hitam yang gurih dan nikmat. Namun di balik rasa yang melegenda itu, ternyata ada sebuah kisah gelap, kisah tentang seorang pria bernama Pak Indra, pemilik warung bebek bumbu hitam. Ia rela melakukan perjanjian terlarang demi kesuksesan usahanya. Tapi apa yang ia dapat justru mengikat dirinya pada bayangan maut, tumbal, dan akhirnya berakhir pada dirinya sendiri. Apakah kalian berani mendengarkan bisikan ini sampai akhir? Jika berani, mari kita masuk ke dalam cerita pesugihan bebek bumbu hitam Madura. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya. Karena setiap malam selalu ada bisikan yang siap mengguncang nyali kalian. Madura, sebuah pulau yang dikenal dengan tradisi kuat, lautan garam, dan makanan khasnya. Di sudut kota Pamekasan, ada sebuah warung kecil sederhana milik seorang pria bernama Pak Indra. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya tirus, kulitnya legam, dan hidupnya penuh dengan tekanan. Pak Indra membuka warung bebek bumbu hitam khas keluarganya sejak beberapa tahun lalu. Resep itu diwariskan dari almarhum ibunya. Namun sayang, meski rasanya nikmat, warung Pak Indra nyaris tak pernah ramai. Orang-orang lebih memilih makan di warung besar yang sudah terkenal, lengkap dengan spanduk mencolok dan promosi besar-besaran. Sementara warungnya hanya beratapkan seng, meja kayu reot, dan kursi plastik murahan. Setiap hari hanya 1-2 pelanggan yang datang. Kadang malah tidak ada sama sekali. Ya Allah, sampai kapan hidupku begini? Gumam Pak Indra suatu malam sambil menatap tungku dapurnya yang masih hangat. Anak-anaknya mulai mengeluh karena sering makan dengan lauk. Sedonnya, istrinya pun ikut resah karena utang menumpuk. Sementara pemasukan semakin seret, Pak Indra merasa dirinya gagal. Gagal sebagai kepala keluarga, gagal sebagai pedagang. Seringkali ia termenung di depan warungnya yang sepi, menatap jalanan ramai kendaraan, berharap ada 1-2 orang yang mau mampir. Tapi harapan itu hanya tinggal harapan. Hingga suatu malam, nasib mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Pak Indra duduk di tepi pelabuhan Branta, tempat biasa ia mencari angin dan menenangkan pikiran. Ombak berdebur, suara kapal nelayan terdengar samar. Saat itu, seorang pria tua dengan pakaian serba hitam mendekatinya. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan senyumnya aneh, seperti menyimpan rahasia besar. Indra, suara itu berat, serak, namun jelas menyebut namanya. Pak Indra terkejut. Sampean, siapa? Kok tahu nama saya? Pria itu hanya terkekeh pelan. Aku tahu lebih banyak tentang dirimu, Indra. Aku tahu kau sedang terpuruk. Aku tahu kau ingin warungmu ramai. Dan aku tahu kau sudah putus asa mencari jalan keluar. Pak Indra terdiam. Jantungnya berdetak lebih kencang. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu isi hatinya? Ada jalan. Kalau kau berani, lanjut. Pria itu dengan tatapan menusuk dalam kebingungan. Pak Indra hanya bisa mendengarkan. Pria itu lalu menceritakan tentang sebuah ritual pesugihan. Ritual yang bisa membuat warung Pak Indra laris manis, bahkan jadi warung bebek paling terkenal di Madura. Resepmu akan sama, tapi rasanya akan jauh berbeda. Orang-orang akan ketagihan. Mereka akan rela antre panjang hanya untuk mencicipi masakanmu, bisik pria itu. Mata Pak Indra berbinar. Itu adalah mimpi yang selama ini ia idamkan. Tapi apa syaratnya? Tanya Pak Indra dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum samar, lalu menatap ke arah laut yang gelap. Syaratnya sederhana. Setiap tahun kau harus memberikan sedekah pada seseorang, orang miskin, pengemis, siapa saja. Kau berikan dengan tanganmu sendiri, lalu biarkan sisanya kami yang urus. Pak Indra mengerutkan kening. Sedekah? Apa itu berbahaya? Pria itu tidak menjawab langsung. Hanya ada tawa tipis keluar dari mulutnya. Sedekah itu akan jadi jalan. Tapi ingat Indra, sekali kau masuk, kau tidak bisa keluar. Janji ini akan mengikatmu 15 tahun lamanya. Setiap tahun, 1 tumbal. Hingga akhirnya di tahun terakhir,
kau harus membayar dengan tumbal pamungkas. Pak Indra semakin bingung. Tumbal pamungkas, maksudnya apa? Pria itu hanya tersenyum, kali ini lebih lebar, memperlihatkan gigi kuningnya yang berantakan. Kau akan tahu sendiri. Saat waktunya tiba, malam itu, angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur amis darah entah dari mana. Hati Pak Indra gelisah, tapi juga ada api kecil yang menyala. Harapan akan kejayaan warungnya. Ia pulang dengan wajah pucat, tapi dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Jika jalan ini adalah satu-satunya cara untuk mengangkat usahanya, maka ia siap melakukannya. Pak Indra tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang menjeratnya selama 15 tahun ke depan. Malam itu, setelah pertemuannya dengan pria misterius di pelabuhan, Pak Indra tidak bisa tidur. Kata-kata tentang pesugihan terus terngiang di kepalanya. Ia bolak-balik di tempat tidur, sementara istrinya sudah terlelap. Sedekah, tumbal, 15 tahun, gumamnya dalam hati. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia takut dengan janji gelap itu. Tapi di sisi lain, ia merasa tak punya pilihan lain. Warungnya sepi, utang menumpuk, dan harga diri sebagai kepala keluarga runtuh. Hingga akhirnya, di malam berikutnya, ia kembali ke pelabuhan, mencari sosok pria misterius itu. Dan benar saja, pria itu sudah menunggunya, seakan tahu bahwa Pak Indra pasti kembali. Jadi kau sudah memutuskan? Tanya pria itu dengan suara berat. Pak, Indra mengangguk pelan. Saya mau. Tolong buat warung saya ramai. Pria itu tersenyum tipis, lalu menyuruh Pak Indra mengikutinya. Mereka berjalan jauh menyusuri jalan setapak menuju sebuah pantai sepi yang jarang didatangi orang. Bulan malam itu hanya separuh, cahayanya temaram, dan ombak memukul karang dengan suara menggelegar. Di tengah pantai, ada sebuah lingkaran hitam yang digambar di pasir, dengan dupa menyala di 4 penjuru. Bau kemenyan bercampur amis, darah tercium kuat, menusuk hidung. Duduklah di dalam lingkaran ini, perintah pria itu. Pak Indra menurut, meski tubuhnya gemetar. Ritual pun dimulai. Pria itu melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak Indra, angin laut mendadak bertiup kencang, seakan alam pun ikut merespons. Lalu, tiba-tiba, dari tengah lingkaran pasir muncul asap pekat berwarna hitam, berputar-putar, membentuk sosok besar menyerupai bayangan manusia. Sosok itu tinggi, matanya merah menyala, dan suaranya bergema seperti datang dari dasar bumi. Indra, suara itu memanggil namanya. Pak Indra terkejut, suaranya membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa kau? Sosok itu tertawa, suaranya bergaung panjang. Aku yang akan membuatmu besar. Warungmu akan ramai, makananmu akan terasa paling nikmat. Tapi ingat, setiap tahun, 1 tumbal harus kau berikan. Kau hanya perlu memberi sedekah, sisanya akan aku ambil. Pak Indra hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Saya begitu kata setuju keluar dari mulutnya, angin berhenti mendadak. Lingkaran pasir memudar, dan sosok itu lenyap begitu saja. Tinggal bau amis yang masih tertinggal di udara. Pria berpakaian hitam itu mendekat, menepuk bahu Pak Indra. Mulai besok, kau akan melihat perubahan besar. Ingatlah, setiap tahun, jangan lupa bersedekah, karena sedekahmu adalah jalan menuju tumbal. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Warung Pak Indra, yang biasanya hanya didatangi 2 atau 3 orang, mendadak penuh. Orang-orang datang silih berganti, bahkan rela antre hanya untuk mencicipi bebek bumbu hitam buatannya. Pak, ini enak sekali, bumbanya kuat, dagingnya lembut. Saya baru kali ini makan bebek seenak ini, kata salah satu pelanggan dengan wajah puas. Pak Indra hanya bisa tersenyum, meski dalam hatinya bergemuruh. Benar, perjanjian itu nyata. Bebek bumbu hitamnya memang terasa jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Orang-orang seperti ketagihan, selalu kembali, selalu ingin lagi. Sejak hari itu, warung kecil Pak Indra berubah drastis. Ia bisa melunasi utangnya, membeli perabot baru, bahkan menyewa beberapa karyawan untuk melayani pelanggan. Dari warung reot, perlahan-lahan berubah menjadi warung yang lebih besar dan terkenal. Tapi, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Sebelum tumbal pertama datang menagih,
Beberapa minggu setelah warungnya ramai, Pak Indra didatangi seorang pengemis tua yang kelaparan. Dengan hati ringan, ia memberikan sebungkus nasi bebek bumbu hitam dan sedikit uang. "Terima kasih nak, semoga rezekimu lancar," ucap pengemis itu sambil tersenyum. Pak Indra merasa lega bisa bersedekah. Namun, keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Pengemis tua itu ditemukan meninggal di bawah jembatan dekat pelabuhan. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan anehnya, mulutnya masih menghitam, seperti bekas bumbu yang tidak bisa hilang. Pak Indra terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda tumbal pertama sudah diambil. Sejak kejadian itu, ketakutan dan rasa bersalah selalu menghantui Pak Indra. Tapi anehnya, warungnya semakin ramai, semakin terkenal, dan semakin banyak orang datang. Uang mengalir deras, membuat keluarganya hidup lebih layak. Namun, setiap kali ada orang miskin yang datang meminta makan, dada Pak Indra berdebar keras. Ia tahu, setiap sedekah yang ia berikan, bisa jadi jalan menuju kematian orang itu. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Kadang ia mendengar suara-suara aneh dari dapur. Suara orang menangis, suara tertawa kecil, atau suara sendok yang beradu dengan piring. Padahal dapur kosong. Pak Indra tahu, ia sudah masuk terlalu jauh. Tidak ada jalan untuk mundur. Itu telah mengikatnya. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, ia mulai bertanya-tanya. Bagaimana nasibnya kelak setelah 15 tahun berlalu? Tahun-tahun awal berjalan begitu cepat. Warung Pak Indra semakin ramai. Bahkan bisa dibilang sebagai warung bebek bumbu hitam paling terkenal di Pamekasan. Orang-orang dari kota lain berdatangan hanya untuk mencicipi masakannya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kegelapan yang makin pekat. Setiap tahun, selalu ada orang yang menerima sedekah dari tangan Pak Indra, dan kemudian meninggal dengan cara misterius. Awalnya, orang-orang hanya menganggap itu kebetulan. Tapi ketika jumlahnya semakin banyak, desas-desus pun mulai terdengar. Kamu dengar nggak? Katanya, kalau dapat sedekah dari Pak Indra, nggak lama bakal mati, bisik seorang ibu pada tetangganya. Masa sih? Tapi memang kemarin si Mbah Karto, pengemis yang sering di pasar, habis dikasih nasi sama Pak Indra. Besoknya, ditemukan mati di sawah. Mulutnya hitam legam, kayak habis makan arang, jawab yang lain dengan wajah pucat. Desas-desus itu menyebar cepat, seperti api membakar ilalang kering. Namun, anehnya, semakin banyak orang yang membicarakan warung Pak Indra, justru semakin banyak pula yang datang untuk makan di sana. Warung itu semakin terkenal. Di rumah, suasana mulai berubah. Istri Pak Indra sering mengeluh tentang mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Ia bermimpi melihat orang-orang datang ke dapur mereka dengan wajah pucat, tubuh berlumur tanah, dan mulut penuh bumbu hitam. "Mas, aku nggak enak. Setiap malam aku mimpi aneh. Kayak ada orang yang datang minta makan, tapi wajah mereka menyeramkan sekali," ucap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Pak Indra hanya bisa diam. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah arwah-arwah yang menagih balas, arwah korban dari sedekahnya. Anak-anaknya pun mulai kadang saat bermain di ruang tamu, mereka melihat bayangan hitam melintas cepat menuju dapur. Kadang mereka mendengar suara sendok beradu dengan piring, padahal meja makan kosong, Pak. "Siapa yang lagi masak di dapur?" tanya anak bungsunya suatu malam. Pak Indra tertegun. Ia tahu tak ada siapapun di dapur saat itu. Malam-malam Pak Indra dipenuhi suara-suara aneh. Kadang ada yang mengetuk pintu belakang, tapi saat dibuka, tak ada siapapun. Kadang terdengar suara orang menangis lirih dari arah tungku masak. Tapi begitu ia dekati, hanya ada bara api yang tinggal abu. Suatu kali, ketika ia sedang sendirian di warung setelah tutup, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, perlahan, berat, dan menyeret. "Siapa itu?" teriak Pak Indra dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara itu makin lama makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, matanya membelalak. Sosok pengemis tua yang dulu menjadi tumbal pertamanya berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya masih menghitam. "Indra," suara itu lirih, namun menusuk ke telinga. "Giliranmu akan datang." Pak Indra jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sesaat kemudian,
sosok itu hilang begitu saja, seakan tak pernah ada. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Orang-orang mulai benar-benar takut menerima sedekah dari Pak Indra. Bahkan ada yang terang-terangan menolak. "Pak, maaf, jangan kasih saya takut," ucap seorang pemuda pengemis dengan wajah ketakutan saat Pak Indra mencoba memberinya sebungkus nasi. Pak Indra hanya bisa terdiam, tangannya gemetar, matanya kosong. Ia sadar, orang-orang mulai mengetahui rahasia kelam di balik kebaikannya. Namun, meski demikian, ia tak bisa berhenti. Perjanjian itu terus berjalan. Setiap tahun, ia tetap harus memberikan sedekah. Maka keluarganya yang akan jadi taruhannya. Di tahun kelima, gangguan makin parah. Suatu malam, istrinya menjerit ketakutan saat melihat bayangan hitam duduk di atas tungku. Matanya merah menyala, "Mas, ada yang duduk di sana. Itu bukan manusia," teriak istrinya sambil memeluk anak-anak. Pak Indra mencoba berlagak tegar, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Ia tahu betul, itu adalah sosok dari perjanjian pesugihan yang datang mengingatkan. Dan benar saja, malam itu, pria misterius berpakaian hitam kembali mendatanginya dalam mimpi. "Indra, jangan coba-coba melawan. Kau sudah terikat. Ingat, 1 tumbal setiap tahun. Kalau tidak, keluargamu yang akan aku ambil." Pak Indra terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa hidupnya semakin terhimpit. Tidak ada jalan keluar. Waktu berjalan, warungnya makin makmur. Dari warung kecil reot, kini menjadi bangunan permanen dengan spanduk besar. Bahkan wartawan pernah meliput usahanya. Orang-orang hanya tahu bahwa bebek bumbu hitam Pak Indra adalah yang terenak di Madura. Tapi di balik senyumannya pada kamera, ada hati yang rapuh, tersiksa oleh dosa yang menumpuk. Setiap malam, ia tahu ada puluhan arwah yang duduk di sekitar rumahnya, menatap dengan mata kosong, menunggu giliran berikutnya. Dan jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar. Perjanjian ini bukan lagi tentang uang atau kesuksesan. Ini adalah jalan menuju kehancuran. Waktu berjalan cepat, satu demi satu, tahun berganti. Dan begitu pula tumbal yang terus jatuh. Setiap tahun, tanpa pernah meleset, selalu ada satu orang yang menerima sedekah dari tangan Pak Indra, lalu meninggal dengan cara mengenaskan. Awalnya, hanya pengemis, tukang becak, atau orang miskin yang kebetulan lewat. Tapi lama-kelamaan korban-korban itu semakin beragam. Ada tetangga, ada pedagang kecil, bahkan ada seorang guru ngaji yang pernah dibantu Pak Indra saat kekurangan. Semua berakhir sama. Mereka ditemukan mati dengan mulut yang hitam pekat, seperti tersumpal sesuatu. Kadang tubuh mereka dingin kaku di jalan, kadang ditemukan tenggelam di sumur, atau sekadar terbaring di ranjang tanpa sebab yang jelas. Dan anehnya, meskipun rumor sudah menyebar, meskipun orang-orang mulai berbisik tentang kutukan sedekah Pak Indra, warungnya tak pernah sepi. Justru semakin ramai, seolah-olah rasa takut itu hanya menambah pamor warungnya. Tahun demi tahun, Pak Indra semakin dihantui rasa bersalah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi didatangi orang-orang yang pernah ia beri sedekah. Wajah mereka pucat, mata kosong. Mulutnya terus mengunyah bebek bumbu hitam yang menghitamkan gigi dan lidah mereka. Kadang mereka berdiri di depan rumahnya, mengetuk pintu pelan. Tok, tok, Indra. Giliranmu kapan? Pak Indra sering terbangun dengan keringat bercucuran, napas terengah-engah, dan tubuh gemetar. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, suara itu selalu muncul di telinganya. Ingat, 1 tumbal setiap tahun. Kalau tidak, keluargamu yang jadi gantinya. Gangguan gaib makin lama makin parah. Istrinya jatuh sakit aneh, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Dokter tidak bisa menjelaskan apa penyebabnya. Anak-anaknya sering diganggu, melihat sosok hitam berdiri di ujung tempat tidur mereka. Kadang ada suara bisikan di telinga mereka saat tengah malam. "Bapakmu, pembunuh." Bisik itu lirih, tapi menusuk hati. Anak-anak menangis ketakutan. Sementara Pak Indra hanya bisa duduk di ruang tamu, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu, semua ini akibat dari perjanjian yang ia buat. Pada tahun 1910, beban batinnya semakin berat. Arwah-arwah korban semakin berani menampakkan diri. Suatu malam, saat ia menutup warung,
ia melihat semua kursi sudah terisi, bukan oleh pelanggan, tapi oleh orang-orang yang sudah mati karena sedekahnya. Mereka duduk diam, menatapnya dengan mata kosong. Bau amis memenuhi ruangan, dan suara sendok beradu dengan piring terdengar pelan. Pak Indra menahan napas, tubuhnya kaku. Tidak, ini cuma halusinasi. Ini cuma mimpi, bisiknya. Tapi salah satu sosok berdiri, berjalan ke arahnya, lalu berbisik tepat di telinganya. Bukan mimpi, Indra. Ini nyata. Kami menunggumu. Pak Indra terjatuh, wajahnya pucat, dan tubuhnya menggigil hebat. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani menutup warung sendirian. Semakin dekat ke tahun ke-15, mimpi buruk itu semakin nyata. Sosok hitam yang dulu muncul saat perjanjian pertama kini semakin sering datang. Ia muncul di dapur, duduk di atas tungku, atau berdiri di pojokan warung dengan mata merah menyala. Indra, waktumu hampir tiba, katanya dengan suara berat. Pak Indra tidak bisa lagi menutup telinganya. Setiap kata terasa seperti palu menghantam kepalanya. Ia sadar, semua kemewahan, semua kesuksesan yang ia dapat hanya pinjaman, dan pinjaman itu harus segera dilunasi. Pada tahun ke-14, istrinya meninggal mendadak. Tidak ada sakit, tidak ada tanda-tanda, hanya ditemukan tak bernyawa di kamar. Dengan mulut sedikit menghitam, Pak Indra hancur. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali semua yang terjadi. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Arwah istrinya pun ikut menghantui. Kadang, ia melihat istrinya duduk di dapur, menatapnya sambil tersenyum getir. Kadang, ia mendengar suara istrinya memanggil pelan dari kamar tidur. Padahal ia tahu kamar itu kosong. Kini tinggal 1 tahun tersisa. Tahun 2019, Pak Indra tahu, inilah saatnya membayar tumbal pamungkas. Ia sering termenung di depan warungnya, menatap jalanan ramai, sambil bergumam pelan. Akhirnya, giliranku sendiri. Dan entah kenapa, ada rasa lega, bercampur ngeri dalam hatinya. Lega karena penderitaan panjangnya akan segera berakhir. Ngeri karena ia tidak tahu bagaimana cara pesugihan itu akan mengambil nyawanya. Malam demi malam, ia merasa sosok-sosok itu semakin dekat. Bayangan hitam terus mengikuti kemanapun ia pergi. Bisikan-bisikan di telinganya semakin jelas, dan di setiap sudut warung, ia bisa melihat arwah-arwah korban berdiri, menatapnya dengan tatapan kosong. Indra, waktumu sudah tiba. Bayar janji, bayar dosa, bergabunglah dengan kami. Pak Indra hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu tak ada jalan keluar. Semua sudah digariskan sejak malam pertama ia mengucapkan kata setuju di pantai sepi itu. Tahun 15 pun akhirnya tiba. Tahun terakhir dari perjanjian kelam yang telah mengikat hidup Pak Indra selama ini. Sejak awal tahun itu, suasana di rumah dan warung semakin mencekam. Setiap malam, dapur penuh dengan bayangan hitam. Kesik di warung seperti dihuni oleh sosok-sosok gaib yang datang, duduk, dan menatap Pak Indra tanpa kata. Mereka semua adalah korban-korban dari sedekah yang ia berikan. Mereka menunggu saat Pak Indra sendiri akan bergabung dengan mereka. Malam itu, warung sudah tutup. Hanya ada tungku yang masih menyala kecil, menyisakan bara. Pak Indra duduk di kursi kayu, menatap wajan besar yang biasa ia gunakan untuk memasak bebek bumbu hitam. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Dupa yang tidak pernah ia nyalakan mendadak berasap dengan sendirinya. Lalu, dari sudut dapur, sosok hitam itu muncul. Tinggi, besar, matanya merah menyala, dengan suara bergema yang sudah sangat dikenalnya. Indra, waktumu sudah tiba. Pak Indra tidak melawan. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Saya sudah tahu. Ambil saja nyawa saya, asal jangan ganggu anak-anak saya. Sosok itu tertawa. Suaranya bergema hingga membuat dinding warung bergetar. Janji sudah ditepati. Sekarang giliranmu. Tumbal terakhir. Tiba-tiba, wajan besar di depannya bergetar sendiri. Minyak di dalamnya mendidih, meski api tungku padam. Asap hitam pekat keluar, menyebarkan bau amis bercampur anyir darah. Pak Indra berdiri lemas. Tubuhnya terasa ringan, seperti ada yang menarik dari dalam. Ia melangkah pelan menuju wajan itu, seakan dipaksa oleh kekuatan gaib. Tidak, jangan, bisiknya lemah. Tapi kakinya terus melangkah, sampai akhirnya
tubuh Pak Indra masuk ke dalam wajan besar itu. Suara minyak mendidih terdengar keras, bercampur dengan jeritan yang teredam. Asap hitam semakin pekat, memenuhi seluruh ruangan, dan setelah itu, hening. Keesokan paginya, warga geger. Warung Pak Indra terbuka, tapi kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Yang mereka temukan hanyalah sebuah wajan gosong berwarna hitam, dengan daging hangus menempel di sisinya bau musdera. Tercium kuat, membuat semua orang yang melihat bergidik ngeri. Tidak ada jejak Pak Indra, tidak ada jasad, hanya wajan hitam itu, yang kemudian diyakini sebagai bekas tumbal pamungkas. Setelah kejadian itu, warung Pak Indra perlahan sepi. Tidak ada yang berani membukanya kembali. Bahkan ketika ada orang yang mencoba membuka usaha baru di lokasi itu, mereka selalu diganggu. Ada yang mendengar suara orang memasak di dapur tengah malam, padahal dapur kosong. Ada yang melihat kersi-kersi penuh dengan bayangan hitam. Bahkan ada yang mendengar suara lirih seseorang berbisik, "Makanlah bebek bumbu hitam." Akhirnya, warung itu dibiarkan kosong, menjadi bangunan tua yang tak terurus. Orang-orang Pamekasan hanya mengenalnya dengan satu sebutan, warung tumbal bebek hitam. Dan legenda itu terus hidup, diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi peringatan bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Itulah kisah kelam tentang pesugihan bebek bumbu hitam di Madura. Kisah tentang Pak Indra, seorang pria yang rela menjual jiwanya demi kesuksesan. 15 tahun ia menikmati kejayaan, tapi 15 tahun pula ia menanggung dosa dengan tumbal darah yang terus menjeratnya. Hingga akhirnya ia sendiri menjadi korban. Sahabat bisikan tengah malam. Harta, rezeki, dan kesuksesan sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas yang penuh tipu daya setan, karena balasannya pasti lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Apakah kalian berani mampir ke warung-warung tua yang dibiarkan kosong di pinggir Jalan Madura? Siapa tahu kalian masih bisa mencium bau bebek bumbu hitam yang tak pernah padam dari dapurnya. Terima kasih sudah mendengarkan bisikan ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bisikan Tengah Malam agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor kelam berikutnya. Sampai jumpa di bisikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.